Dania, istri berhijab usia 25 tahun, dianggap hanya ibu rumah tangga biasa, hingga seorang selingkuhan suaminya dengan angkuh menyuruhnya menyeduh kopi di kantor. Si pelakor tidak sadar bahwa gedung itu adalah milik Dania sepenuhnya, dan satu tanda tangan Dania bisa membuat mereka berdua menjadi gelandangan seketika. Saat kopi tersaji, akankah harga diri mereka ikut larut di dalamnya? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar utama, mematut diri dalam balutan setelan blazer dan celana kain high waist berwarna broken white yang memeluk-lekuk tubuhku dengan sempurna namun tetap terlihat sopan bagi seorang wanita berhijab. Umurku baru 25 tahun, namun tanggung jawab yang kupikul sebagai pemegang saham utama di perusahaan peninggalan almarhum ayahku membuatku harus selalu tampil elegan dan berwibawa, meskipun selama ini aku lebih memilih bekerja dari balik layar dan membiarkan suamiku, Randy, yang tampil sebagai wajah perusahaan. Hari ini, aku sengaja memakai pashmina silk premium yang kusampirkan dengan rapi, menonjolkan bentuk rahangku yang tirus dan wajahku yang sering dibilang orang terlalu imut untuk menjadi seorang bos besar, karena aku berniat memberikan kejutan manis untuk Randy di kantor pusat. Wangi parfum oud yang mewah mengiringi setiap langkahku saat aku memasuki lobi gedung pencakar langit milik keluargaku sendiri, sebuah bangunan yang menjadi simbol kesuksesan yang aku bangun dengan keringat dan air mata sejak usia muda. Aku sengaja tidak memberitahu sekretaris pribadiku, Pak Baskoro, tentang kedatanganku karena aku ingin melihat secara langsung bagaimana kinerja staf di sini saat sang pemilik tidak ada di tempat. Langkah kakiku yang tertopang high heels 5 cm menciptakan irama ketukan yang mantap di atas lantai marmer yang mengkilap, membuat beberapa mata staf pria melirik kagum pada sosokku yang mereka anggap sebagai tamu VIP misterius dengan proporsi tubuh body goals yang tetap terjaga meski sudah menikah. Alih-alih langsung menuju ruangan CEO di lantai teratas, aku memutuskan untuk mampir ke area pantry karyawan di lantai 10 karena rasa haus yang tiba-tiba menyerang tenggorokanku akibat cuaca Jakarta yang terik. Saat aku baru saja melangkah masuk ke area minimalis yang didominasi warna monokrom itu, aku melihat seorang wanita muda dengan riasan wajah yang sangat tebal dan pakaian kantor yang menurutku terlalu ketat hingga hampir sesak, sedang bersandar di meja pantry. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang penuh penghinaan, seolah-olah keberadaanku di tempat itu adalah sebuah polusi mata bagi dirinya yang merasa paling cantik di ruangan tersebut. "Heh, kamu, anak baru ya? Atau kurir catering?" Tanya wanita itu dengan nada suara yang melengking tinggi dan penuh keangkuhan, tanpa sedikit pun rasa hormat pada orang asing yang baru ia temui. Aku hanya terdiam sejenak, mencoba menahan senyum geli karena dia sama sekali tidak mengenali siapa aku, wanita yang setiap bulan menandatangani slip gajinya yang mungkin ia gunakan untuk membeli tas KW yang sedang ia pamerkan itu. Aku hanya menggeleng pelan dan berniat mengambil air mineral, namun wanita yang kemudian ku ketahui bernama Maya itu justru melangkah maju dan menghalangi jalanku dengan sikap yang sangat menantang. Maya berkacak pinggang, menonjolkan lekuk dadanya di balik kemeja tipis itu, lalu dengan gerakan tangan yang kasar dia menyodorkan sebuah cangkir keramik kosong tepat di depan wajahku. "Nggak usah banyak gaya, mumpung kamu di sini. Buatkan aku kopi hitam tanpa gula sekarang juga. Aku sedang pusing karena harus melayani Pak Randy yang sangat manja di ruangannya, jadi pastikan kopinya enak kalau kamu nggak mau kena masalah besar di hari pertama kamu kerja di sini," perintahnya dengan nada yang begitu merendahkan, seolah aku adalah pelayan pribadinya yang tidak berharga. Aku menerima cangkir itu dengan tenang. Bukan karena aku takut, melainkan karena aku merasa sangat penasaran dengan ucapannya yang menyebut nama suamiku dengan nada yang terlalu akrab dan intim. "Oh, jadi kamu staf pribadinya Pak Randy? Sejak kapan Pak Randy suka kopi buatan orang asing?"
Tanyaku dengan nada suara yang lembut namun memiliki penekanan di setiap kata yang kuucapkan. Maya justru tertawa mengejek. Dia mendekat ke arahku hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang terlalu menyengat dan murah. Lalu dia membisikkan sesuatu yang membuat darahku berdesir hebat di dalam pembuluh darahku. Bukan cuma kopinya, Pak Randy juga suka semua yang ada pada diriku, sayang. Jadi lebih baik kamu cepat buatkan kopinya dan jangan banyak tanya kalau kamu masih mau melihat matahari besok di gedung ini, ucapnya dengan penuh kemenangan, tanpa sadar bahwa dia baru saja menggali kuburannya sendiri tepat di hadapan pemilik nyawanya di perusahaan ini. Aku menatap matanya dalam-dalam, melihat bayangan wajahku yang cantik dan tenang di bola matanya. Sembari tanganku mulai menyeduh kopi dengan perlahan, membiarkan aroma pahit kafein memenuhi ruangan yang kini terasa sangat mencekam bagiku. Sambil mengaduk kopi itu, aku teringat betapa Randy selalu mencium keningku setiap pagi dan mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang ia cintai, namun ternyata di balik gedung megah yang kuberikan padanya, dia memelihara ular berbisa seperti Maya. Aku merasa sangat bodoh karena selama ini terlalu percaya padanya, menganggap sikap manjanya adalah bentuk kasih sayang, padahal itu hanyalah topeng untuk menutupi busuknya perselingkuhan yang ia lakukan tepat di bawah hidungku. Namun, aku bukanlah wanita lemah yang akan menangis histeris. Aku adalah seorang CEO yang dididik untuk menyelesaikan masalah dengan strategi yang bersih dan mematikan. Aku menyodorkan cangkir kopi panas itu kepada Maya dengan senyum termanis yang pernah kuberikan pada musuhku, sebuah senyuman yang seharusnya menjadi pertanda buruk bagi siapa saja yang melihatnya. Maya menerima kopi itu dengan kasar, menyesapnya sedikit, lalu mendengus kesal karena merasa kopi itu terlalu panas, namun dia tetap membawanya pergi sambil berjalan berlenggak-lenggok keluar dari pantry menuju lift VIP yang seharusnya hanya boleh digunakan oleh jajaran direksi. Aku mengikuti langkahnya dari belakang dengan jarak yang aman, ingin menyaksikan sendiri sejauh mana mereka berani bermain api di dalam istana yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Sesampainya di depan pintu ruangan CEO yang bertuliskan nama suamiku, Maya masuk tanpa mengetuk pintu, sebuah tindakan yang sangat tidak profesional namun jelas menunjukkan betapa istimewanya dia di mata Randy. Aku berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka itu, melihat Randy yang sedang duduk di kursi kebesarannya langsung berdiri dan merangkul pinggang Maya dengan mesra, tanpa menyadari kehadiranku. Aku menarik napas panjang, memperbaiki letak pashminaku yang sedikit bergeser, lalu dengan satu tendangan pelan namun pasti, aku membuka pintu itu lebar-lebar dan bersiap menghancurkan dunia indah yang mereka bangun di atas pengkhianatanku. Pintu kayu jati yang berat itu terbuka dengan dentuman pelan namun sanggup menghentikan napas siapapun yang berada di dalamnya. Aku berdiri mematung di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang selama ini hanya kulihat di drama televisi, namun kini terjadi tepat di depan mataku sendiri. Randy, suamiku yang selalu bersikap manis dan religius, sedang membiarkan tangan Maya mengalungi lehernya sementara cangkir kopi yang baru saja kubuat diletakkan begitu saja di atas meja kerjaku yang berharga mahal. Sorot mataku yang semula lembut kini berubah menjadi sedingin es, menatap lurus ke arah tangan Randy yang masih melingkar di pinggang ramping Maya yang dibalut pakaian ketat itu. Randy tersentak hebat seolah baru saja tersengat aliran listrik ribuan volt, wajahnya yang tadi ceria seketika memucat dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya saat menyadari siapa yang berdiri di depan pintu. Dia melepaskan pelukannya pada Maya dengan gerakan kikuk yang sangat memuakkan untuk dilihat, sementara Maya sendiri justru menunjukkan ekspresi yang berbeda. Bukannya takut, wanita itu malah mendengus kesal dan menatapku dengan sorot mata menantang, seolah-olah akulah pengganggu yang masuk tanpa izin ke dalam momen romantis mereka, padahal ini adalah gedungku dan pria itu adalah suamiku. Dania? Sayang, kamu sedang apa di sini? Kenapa tidak memberi kabar dulu kalau mau datang?
Tanya Randy dengan suara yang bergetar hebat, mencoba mengatur napasnya yang memburu karena kepanikan yang luar biasa. Dia mencoba melangkah mendekatiku, mungkin ingin memegang tanganku atau sekadar memberikan alasan sampah seperti yang biasa dilakukan pria pengecut. Namun aku segera mengangkat telapak tanganku di udara, memberinya isyarat mutlak untuk tidak mendekat barang 1 senti pun. Aku tetap diam, membiarkan keheningan yang mencekam menyiksa mental mereka berdua di dalam ruangan yang kini terasa begitu menyesakkan. Maya, yang tampaknya belum menyadari siapa aku sebenarnya, karena dia hanya menganggapku sebagai istri rumahan yang membosankan, tiba-tiba angkat bicara dengan nada yang sangat lancang. "Oh, jadi ini istri kamu, Mas Randy? Yang kamu bilang kerjanya cuma masak dan dasteran di rumah itu?" Ucapnya sambil melirikku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan, lalu beralih menatap Randy dengan manja. Dia benar-benar tidak tahu bahwa setelan yang kukenakan saat ini harganya setara dengan 6 bulan gajinya sebagai staf biasa, dan pashmina silk yang melilit kepalaku adalah simbol kasta yang tak akan pernah bisa ia jangkau. "Jaga bicaramu, Maya. Dia istriku," bentak Randy dengan suara yang dipaksakan keras, namun matanya terus menatapku dengan permohonan agar aku tidak meledak di sini. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan luka namun juga kekuatan, karena di saat itu juga aku memutuskan bahwa cinta 10 tahun kami telah mati di atas meja kerja ini. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan, setiap ketukan sepatuku di lantai kayu terdengar seperti lonceng kematian bagi karir mereka, dan aku berhenti tepat di depan meja CEO yang selama ini kupinjamkan pada Randy. Aku menatap cangkir kopi yang dibawa Maya tadi, lalu beralih menatap wajah Maya yang masih terlihat penuh percaya diri karena merasa didukung oleh suamiku. "Kopinya enak, Maya?" Aku sengaja membuatnya dengan penuh perasaan, meski aku tahu kopi itu akhirnya akan berakhir di tangan seorang wanita yang tidak tahu diri sepertimu. Ucapku dengan nada suara yang rendah namun sangat tajam, membuat Maya sedikit tersentak namun kemudian dia justru tertawa mengejek. Dia belum sadar bahwa sebentar lagi harga dirinya akan jatuh ke titik paling rendah yang pernah ada. "Cuma kopi biasa saja, Bangga, Mbak. Lagian, jadi istri itu harusnya pintar jaga suami, jangan cuma bisa dandan tertutup tapi nggak bisa bikin suami betah di rumah," balas Maya dengan kalimat yang sangat menusuk, mencoba menyerang sisi pribadiku sebagai wanita berhijab. Randy mencoba membungkam mulut Maya, namun wanita itu justru semakin menjadi-jadi. Mungkin dia merasa bahwa dengan menghinaku, dia akan terlihat lebih unggul di depan Randy. Aku hanya menghela napas panjang, merasa kasihan pada kedangkalan berpikir wanita yang sedang berada di hadapanku ini. Aku menoleh ke arah Randy yang kini hanya bisa menunduk lesu, wajah tampannya yang dulu sangat kupuja kini terlihat sangat menjijikkan di mataku. "Jadi ini alasan kamu sering pulang terlambat, Randy? Menghabiskan waktu dengan wanita yang bahkan tidak tahu cara menghormati orang lain?" Tanyaku dengan nada dingin yang membuat Randy gemetar. Randy mencoba meraih tanganku. "Dania, ini tidak seperti yang kamu lihat. Maya hanya staf baru yang butuh bimbingan." Alasan itu terdengar begitu menggelikan hingga aku hampir saja tertawa terbahak-bahak di depan wajahnya yang penuh dusta. Tanpa menjawab pembelaan konyol dari Randy, aku mengambil ponsel dari tas brandedku dan menekan satu tombol panggilan cepat yang langsung terhubung ke saluran internal lantai teratas. "Pak Baskoro, silakan masuk ke ruangan CEO sekarang juga. Bawa berkas yang kita bicarakan kemarin di rumah," ucapku singkat lalu mematikan sambungan telepon tersebut. Maya mengerutkan keningnya, dia tampak bingung mendengar aku memerintah Pak Baskoro, sekretaris senior yang sangat disegani di kantor ini, dengan nada yang begitu otoriter. Ruangan itu kembali hening, namun kali ini atmosfernya berubah menjadi sangat berat bagi Maya dan Randy, seolah ada beban ribuan ton yang menekan bahu mereka.
Randy mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar urusan rumah tangga yang bisa diselesaikan dengan kata maaf, melainkan sebuah konfrontasi profesional yang akan menghancurkan hidupnya. Aku duduk di sofa tamu dengan gaya yang sangat anggun, menyilangkan kakiku, dan menatap pintu yang sebentar lagi akan terbuka untuk mengakhiri sandiwara murahan yang mereka mainkan di istanaku. Suara ketukan pintu yang tegas memecah keheningan yang mencekam di ruangan itu, dan sedetik kemudian, Pak Baskoro melangkah masuk dengan wajah yang sangat formal. Maya yang masih berdiri dengan angkuh di samping Randy tampak sedikit merapikan pakaian ketatnya. Mungkin dia mengira sekretaris senior itu datang untuk memberikan laporan rutin kepada Randy. Namun, pemandangan berikutnya membuat Maya dan Randy terbelalak. Bukannya menuju ke meja CEO tempat Randy berada, Pak Baskoro justru melangkah lurus ke arahku yang sedang duduk tenang di sofa tamu. Lalu ia menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan sikap hormat yang sangat tulus. "Selamat siang, Ibu Dania. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Berkas yang Ibu minta sudah saya siapkan dan semua data mengenai penyalahgunaan wewenang di kantor ini telah saya rangkum dalam satu folder," ucap Pak Baskoro dengan suara baritonnya yang mantap. Aku menerima map kulit berwarna hitam itu dengan gerakan tangan yang anggun, sementara sudut mataku menangkap ekspresi Maya yang mulai berubah dari angkuh menjadi bingung. Dia menoleh ke arah Randy seolah meminta penjelasan mengapa seorang sekretaris eksekutif setingkat Pak Baskoro bersikap seolah-olah aku adalah seorang ratu yang sedang bertahta. "Maksudnya apa ini, Mas? Kenapa Pak Baskoro panggil istri kamu dengan sebutan ibu seformal itu? Dan berkas apa yang dia bawa?" tanya Maya dengan nada suara yang mulai kehilangan kepercayaan dirinya, meskipun dia masih mencoba untuk tetap terlihat berani. Randy tidak menjawab. Dia hanya berdiri kaku di balik meja kerja besarnya dengan wajah yang sudah sepucat kertas, menyadari bahwa permainan petak umpet yang ia mainkan selama ini telah mencapai garis finish. Randy tahu betul bahwa Pak Baskoro bukan sekadar sekretaris, melainkan orang kepercayaan almarhum ayahku yang hanya tunduk pada satu perintah, perintahku. Aku membuka map itu perlahan, membiarkan setiap lembar kertas di dalamnya mengeluarkan bunyi gesekan yang menambah ketegangan di ruangan itu, seolah-olah suara itu adalah detak jam yang menghitung sisa waktu karir mereka. Di dalamnya terdapat laporan pengeluaran kantor yang tidak wajar, termasuk pembelian perhiasan dan voucher hotel mewah yang menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Randy. Aku menatap data-data itu dengan hati yang terasa seperti disayat sembilu, namun wajahku tetap menunjukkan ketenangan seorang pemimpin yang tidak boleh terlihat goyah oleh pengkhianatan murahan. "Maya, kamu tadi menyuruhku membuatkan kopi karena kamu lelah melayani suamiku, bukan?" tanyaku sambil menutup map itu kembali dan menatap Maya yang kini mulai gemetar hebat di tempatnya berdiri. "Sepertinya kamu salah mengerti posisi di sini. Kamu bukan hanya lelah melayani secara profesional, tapi kamu juga lelah menghabiskan uang perusahaanku untuk kebutuhan pribadimu bersama pria yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa di gedung ini kecuali nama yang kupinjamkan sementara waktu." Maya tertawa sumbang, mencoba menutupi rasa takutnya yang mulai merayap ke permukaan kulitnya yang putih karena polesan bedak mahal. "Uang perusahaan kamu? Mbak, jangan ngelindur dah. Ini kantor Pak Randy, semua orang di sini tahu kalau dia yang memimpin perusahaan ini, kamu itu cuma istri yang beruntung bisa menikmati kekayaannya," teriaknya dengan nada histeris, sebuah upaya terakhir untuk mempertahankan harga dirinya yang mulai retak. Dia menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari yang kukunya dicat merah menyala, benar-benar tidak sadar bahwa dia sedang menghina orang yang membayar setiap tetes keringatnya. Aku berdiri dari sofa, menunjukkan postur tubuhku yang tinggi dan elegan, lalu berjalan mendekati meja CEO yang selama ini menjadi saksi bisu kebohongan Randy. Aku menatap Randy yang masih membisu,
lalu beralih ke arah Maya dengan tatapan yang sangat dingin, hingga wanita itu mundur selangkah karena ketakutan. "Randy, jelaskan pada selingkuhanmu ini, siapa sebenarnya pemilik sah dari PT Dirgantara Utama ini, dan atas nama siapa akta tanah gedung yang kita pijak saat ini terdaftar di Notaris Negara," ucapku dengan penekanan yang sangat jelas di setiap suku kata. Randy berdehem, mencoba mengeluarkan suaranya yang seolah tersangkut di tenggorokan, sementara matanya melirik ke arah Pak Baskoro yang berdiri tegak di sampingku seperti benteng pertahanan. "Maya, hentikan. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan," bisik Randy dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun Maya yang sudah terlanjur emosi justru semakin menjadi-jadi. Dia merasa Randy tidak membelanya dan mulai merasa terancam oleh aura kekuasaan yang kupancarkan, aura yang tidak pernah ia lihat sebelumnya saat aku hanya dianggap sebagai istri rumahan. "Kenapa Mas malah bela dia? Dia cuma perempuan berhijab yang nggak tahu gaya. Dia harusnya tahu diri." Maya kembali berteriak, namun suaranya langsung terputus saat Pak Baskoro melangkah maju satu langkah ke depan. "Cukup, Saudari Maya. Jaga lisan Anda di depan pemilik tunggal perusahaan ini. Perlu Anda ketahui, Ibu Dania adalah CEO sekaligus pemegang saham mayoritas 90% dari seluruh aset perusahaan, sementara Pak Randy hanya menjalankan tugas sebagai direktur operasional atas persetujuan beliau," tegas Pak Baskoro yang membuat ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi seperti kuburan. Wajah Maya yang tadinya kemerahan karena emosi seketika berubah menjadi sangat pucat, bahkan jauh lebih pucat dari riasan wajahnya sendiri, hingga ia tampak seperti mayat hidup. Cangkir kopi yang tadi diletakkannya di meja tersenggol oleh tangannya yang bergetar hebat, membuat isinya tumpah membasahi dokumen-dokumen penting di atas meja, persis seperti hidupnya yang kini mulai hancur berantakan. Aku hanya menatap tumpahan kopi itu dengan senyum kecil, menyadari bahwa keadilan mulai menemukan jalannya sendiri di ruang kerja yang penuh kemunafikan ini. Ayah mematung dengan mulut setengah terbuka, matanya yang tadi penuh kilat penghinaan kini berubah menjadi pancaran ketakutan yang murni saat mendengar pernyataan Pak Baskoro. Ia menatapku seolah-olah aku adalah sosok asing yang baru saja turun dari langit, bukan lagi mbak-mbak pembawa kopi yang ia remehkan beberapa menit lalu di pantry. Tangannya yang gemetar masih berada di dekat tumpahan kopi yang kini mulai menetes ke lantai marmer, merusak karpet wall mewah yang harganya mungkin lebih mahal daripada seluruh koleksi tas di apartemennya. Aku hanya berdiri diam, menikmati setiap detik transformasi wajahnya yang kini tampak begitu menyedihkan dan layu. Randy mencoba meraih tisu untuk membersihkan tumpahan itu, sebuah gerak refleks yang menunjukkan betapa ia pengecut dan berusaha mengalihkan perhatian dari masalah utama yang sedang mencekik lehernya. Namun, suaraku yang dingin segera menghentikan gerakannya sebelum tangannya sempat menyentuh meja. "Biarkan saja, Randy. Meja itu sudah kotor sejak kalian berdua menggunakannya untuk hal-hal menjijikkan di belakangku, jadi tumpahan kopi itu hanya sedikit tambahan sampah yang memang pantas ada di sana," ucapku dengan nada datar yang menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Aku berjalan pelan mengitari meja, membiarkan bunyi sepatuku menggema di ruangan yang sunyi itu, sementara Maya perlahan mundur hingga punggungnya membentur dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Ia tampak seperti hewan buruan yang terpojok, kehilangan semua kata-kata tajam yang tadi ia lontarkan dengan begitu percaya diri. Aku berhenti tepat di hadapannya. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa melihat maskaranya yang mulai luntur karena keringat dingin yang mengucur dari pelipisnya, merusak riasan wajah yang ia banggakan. "Tadi kamu bilang, aku harus tahu diri karena hanya bisa berdandan tertutup dan tidak bisa membuat suami betah di rumah?" Tanyaku dengan nada berbisik namun sangat tajam, menatap matanya yang kini menghindari tatapanku.
Aku memperbaiki letak pashminaku yang masih rapi, sengaja menunjukkan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tanganku, sebuah simbol bahwa waktu yang kumiliki jauh lebih berharga daripada seluruh hidupnya. Maya hanya menunduk, napasnya memburu, dan aku bisa mendengar suara giginya yang bergemeletuk karena rasa syok yang luar biasa. Sekarang, coba kamu lihat dirimu sendiri di pantulan kaca itu, Maya. Seorang wanita yang merasa hebat karena berhasil menggoda suami orang, namun ternyata orang yang kamu goda itu hanyalah seorang bawahan yang hidup dari belas kasihanku, lanjutku sambil menunjuk ke arah bayangan dirinya yang tampak berantakan. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun aku tidak merasakan belas kasihan sedikit pun. Rasa sakit yang kualami saat melihat mereka berpelukan tadi jauh lebih besar daripada air mata palsu yang ia keluarkan sekarang. Randy akhirnya bersuara, suaranya parau dan penuh keputusasaan. "Dania, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah, jangan di depan staf dan Maya." Aku hilaf, aku hanya merasa tertekan karena semua orang selalu menganggapku sebagai bayang-bayangmu. Alasan klasik seorang pria yang egois, menyalahkan kesuksesan istrinya atas ketidaksetiaan yang ia lakukan sendiri. Aku menoleh ke arahnya dengan senyum sinis, merasa muak melihat pria yang dulu kupikir adalah pelindungku ternyata hanyalah benalu yang merasa terancam oleh kekuasaan pemiliknya. Tertekan? Kamu merasa tertekan karena aku memberikanmu fasilitas mewah, jabatan direktur, dan kehidupan yang tidak pernah kamu impikan sebelumnya? Tanyaku dengan tawa getir yang bergema di seluruh ruangan. Aku melangkah mendekati Randy, menatapnya dengan penuh rasa jijik yang tak lagi kusembunyikan di balik topeng istri yang penurut. Kamu tidak tertekan, Randy. Kamu hanya rakus. Kamu ingin hartaku, tapi kamu juga ingin pengakuan dari wanita murahan seperti dia untuk memuaskan ego lelakimu yang rapuh. Aku kembali menatap Pak Baskoro yang tetap berdiri tegak dengan profesionalisme yang tak tergoyahkan, menunggu instruksi selanjutnya dariku untuk mengeksekusi rencana yang sudah kami susun. "Pak Baskoro, tolong panggilkan bagian keamanan sekarang juga. Saya tidak ingin melihat ada orang asing atau barang-barang tidak penting yang tetap berada di kantor ini dalam 10 menit ke depan," perintahku dengan nada final yang tidak bisa diganggu-gugat. Maya tersentak kaget, ia sadar bahwa perintah itu berarti ia akan diusir dengan cara yang paling memalukan di depan seluruh rekan kerjanya. "Ibu, maafkan saya tidak tahu kalau ibu adalah..." Maya mencoba memohon. Suaranya serak dan hampir hilang karena ketakutan yang teramat sangat. Ia mencoba meraih ujung lenganku untuk meminta pengampunan, namun aku segera menarik tanganku menjauh seolah-olah kulitnya mengandung racun yang mematikan. "Kamu benar, kamu memang tidak tahu. Dan itulah masalah utamamu. Kamu terlalu sibuk melihat lekuk tubuh dan wajah orang lain, sampai lupa untuk melihat siapa yang memegang kendali atas hidupmu," balasku dengan dingin. Ruangan itu kini dipenuhi oleh suara langkah kaki beberapa petugas keamanan yang masuk dengan wajah serius setelah mendapat panggilan dari Pak Baskoro melalui radio panggil. Randy hanya bisa terduduk lemas di kursinya, sementara Maya mulai terisak saat petugas keamanan memintanya untuk segera mengosongkan meja dan meninggalkan area gedung tanpa membawa apapun selain barang pribadinya. Aku berdiri di depan jendela besar, membelakangi mereka semua, menatap cakrawala Jakarta yang luas sambil menyadari bahwa babak baru dalam hidupku sebagai CEO tunggal yang mandiri baru saja dimulai dengan pahitnya kopi yang tumpah itu. Suasana di lantai teratas yang biasanya tenang kini berubah menjadi tegang saat dua petugas keamanan berdiri tegap di sisi pintu, menunggu instruksi dariku untuk menyeret keluar parasit yang telah mengotori kantor ini. Maya berdiri gemetar di pojok ruangan, wajahnya yang tadi penuh riasan kini luntur terkena air mata dan keringat dingin, membuatnya tampak seperti badut yang kehilangan panggungnya.
Aku melirik jam tangan sekali lagi, memberikan tekanan psikologis bahwa setiap detik yang ia habiskan di ruangan ini adalah kerugian besar bagi perusahaanku, dan aku tidak akan membiarkan sepeser pun uangku terbuang untuk wanita seperti dia. Pak Baskoro, bacakan surat pemutusan hubungan kerja tidak hormat untuk saudari Maya sekarang juga, dan pastikan poin mengenai pelanggaran etika serta penyalahgunaan fasilitas kantor tercantum dengan jelas. Perintahku tanpa menoleh sedikit pun ke arah Maya yang mulai terisak histeris. Aku duduk kembali di kursi tamu, menyilangkan kaki dengan anggun, menunjukkan lekuk tubuhku yang proporsional dalam balutan setelan mewah yang sangat kontras dengan harga diri Maya yang sedang hancur lebur di lantai. Suara Pak Baskoro yang berat dan tegas mulai menggema, membacakan pasal demi pasal yang membuat masa depan karir Maya di industri ini tamat seketika. Maya jatuh terduduk di atas lantai marmer. Ia mencoba meraih kaki Randy untuk meminta pembelaan, namun suamiku, pria yang baru saja ia bangga-banggakan, justru memundurkan kursinya dengan wajah ketakutan. Randy tidak lagi melihat Maya sebagai selingkuhan yang cantik, melainkan sebagai beban yang akan menyeretnya ikut jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang aku ciptakan. Pemandangan itu sungguh ironis. Seorang pelakor yang memohon pada pria pengecut yang bahkan tidak berani menatap mata istrinya sendiri demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Mas Randy, tolong aku. Kamu bilang kamu sangat mencintaiku, kamu bilang kamu akan menikahiku dan meninggalkan wanita membosankan ini. Teriak Maya dengan suara parau yang memenuhi ruangan CEO, namun kata-katanya justru menjadi senjata makan tuan yang semakin memperkuat keputusanku. Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya, menatap Randy yang kini wajahnya memerah karena malu dan panik yang luar biasa. Wanita membosankan? Tanyaku retoris dengan nada yang sangat rendah namun mematikan, membuat Maya seketika bungkam dan menyadari kesalahannya. Aku bangkit dari dudukku dan berjalan perlahan menuju meja kerja Randy. Lalu dengan satu gerakan tenang, aku mengambil papan nama bertuliskan Randy Pratama, Direktur Operasional, dan memasukkannya ke dalam tempat sampah di bawah meja. Bunyi dentuman papan nama itu saat menghantam dasar tempat sampah terdengar seperti vonis mati bagi karir Randy di hadapan seluruh staf yang mungkin sedang menguping di balik pintu kaca. Jabatan ini bukan milikmu karena kemampuanmu, Randy, tapi karena statusmu sebagai suamiku, dan karena status itu akan segera berakhir, maka berakhir pula hakmu atas kursi ini, ucapku tegas. Randy akhirnya berdiri, mencoba memberikan perlawanan terakhirnya dengan nada bicara yang ditinggikan, mencoba memulihkan harga diri lelakinya yang sudah hancur berkeping-keping. Kamu tidak bisa melakukan ini, Dania. Kita punya perjanjian harta gono gini, dan aku telah membesarkan perusahaan ini selama 3 tahun terakhir. Teriaknya sambil menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar. Aku tidak merasa terancam, justru aku merasa kasihan melihat betapa dangkalnya ingatan pria ini tentang siapa yang sebenarnya mendanai setiap langkah ekspansi perusahaan selama ini. Aku memberi isyarat pada Pak Baskoro untuk memberikan folder kedua yang sudah kami siapkan jauh-jauh hari sejak aku mulai mencium aroma pengkhianatan ini dari laporan keuangan yang janggal. Silakan baca poin mengenai klausul perselingkuhan dan moralitas di dalam perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani dulu, Randy, sebelum kamu bicara soal harta gono gini, balasku tenang. Wajah Randy yang tadi memerah karena marah, seketika berubah menjadi pucat pasi saat ia menyadari bahwa ia telah menandatangani kontrak yang menyatakan ia akan keluar dengan tangan kosong jika terbukti berkhianat. Keamanan, bawa saudari Maya keluar sekarang, serahkan dia ke bagian personalia untuk menyelesaikan administrasi denda atas kerusakan dokumen yang disebabkan oleh kopi yang ia tumpahkan tadi, perintahku pada para petugas. Maya akhirnya diseret keluar dari ruangan, ia mencoba meronta namun tenaganya tak sebanding dengan para petugas keamanan yang menjalankan tugas dengan wajah dingin.
Suara tangisannya yang menjauh di lorong kantor menjadi musik latar yang sangat pas untuk momen pembersihan yang selama ini tertunda karena kebodohanku yang terlalu mencintai pria salah. Kini di dalam ruangan hanya tersisa aku, Randy yang tampak layu di kursinya, dan Pak Baskoro yang tetap setia berdiri di sampingku seperti bayangan yang tak pernah lelah. Aku menatap Randy yang kini terlihat sangat kecil dan tidak berarti di balik meja besar yang dulu membuatnya merasa seperti raja dunia. Kopi yang dibuatkan Maya tadi, itu adalah hal terakhir yang akan kamu nikmati secara gratis di gedung ini, Randy. Sekarang, kemasi barang pribadimu dan keluar dari sini sebelum aku memanggil polisi untuk mengusut dana gelap yang kamu gunakan untuk selingkuhanmu. Randy tidak berkata apa-apa lagi, ia hanya menunduk dengan bahu yang merosot, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Istri yang tulus, karir yang cemerlang, dan kehidupan mewah yang selama ini ia nikmati tanpa modal. Aku berbalik membelakanginya, menatap jendela kaca yang memantulkan sosokku, seorang wanita berhijab yang kuat, mandiri, dan tidak lagi bisa ditindas oleh siapapun. Aku tahu ini baru permulaan dari proses perceraian yang panjang, namun setidaknya hari ini, aku telah membuktikan bahwa kopi pahit bisa menjadi pembuka jalan menuju kebebasan yang manis. Aku melangkah keluar dari ruangan CEO dengan kepala tegak, membiarkan kain pashmina silku berkibar pelan mengikuti irama langkah kaki yang mantap dan berwibawa. Di belakangku, Pak Baskoro berjalan dengan wajah datar namun penuh otoritas, sementara Randy mengekor dengan langkah gontai seperti tawanan yang baru saja menerima vonis mati. Lorong lantai teratas yang biasanya sepi kini mulai dipenuhi oleh bisik-bisik karyawan yang penasaran melihat keributan yang baru saja terjadi di dalam ruangan sakral tersebut. Aku tidak berniat menyembunyikan apapun. Pengkhianatan yang dilakukan di bawah atapku harus dibayar dengan rasa malu yang setimpal di tempat yang sama. Di depan lobi lift, aku melihat Maya sedang diringkus oleh dua petugas keamanan. Tas tangannya yang terlihat mentereng kini tampak murahan karena ia peluk dengan posesif sambil terus menangis sesenggukan. Rambutnya yang dicat coklat kini acak-acakan, menutupi wajahnya yang dipenuhi noda maskara hitam yang luntur hingga ke pipi, menghancurkan citra wanita berkelas yang selama ini ia bangun. Saat ia melihatku datang, ia sempat ingin berteriak memaki, namun tatapan tajam dari Pak Baskoro seketika membungkam mulutnya yang tadi begitu lancang menyuruhku menyeduh kopi. Berhenti sebentar. Perintahku dengan suara yang tenang namun memiliki daya tekan yang membuat semua orang di area itu mematung di tempatnya masing-masing. Aku berdiri tepat di depan Maya, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi datar yang justru lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan keras. Aku melihat para karyawan dari divisi lain mulai berkumpul di kejauhan, menyaksikan adegan yang akan menjadi sejarah paling memalukan di perusahaan ini, yaitu saat seorang pelakor diarak keluar oleh sang pemilik sah. Maya, kamu tadi bertanya kepadaku apakah aku tahu gaya, bukan? Tanyaku sambil merapikan sedikit lipatan di lengan blazerku yang pas di badan, menunjukkan proporsi tubuhku yang tetap terjaga dengan elegan meski dalam tekanan batin yang hebat. Gaya itu bukan tentang seberapa ketat pakaian yang kamu kenakan atau seberapa tebal riasan di wajahmu. Gaya adalah tentang tahu di mana tempatmu berdiri dan sayangnya, tempatmu bukan di gedung ini, apalagi di samping suamiku. Kalimatku mengundang desas-desus di antara staf, yang kini menyadari bahwa wanita berhijab di depan mereka adalah bos besar yang selama ini misterius. Aku beralih menatap Randy yang mencoba bersembunyi di balik bayangan pintu lift, wajahnya menunduk dalam, menghindari kontak mata dengan para bawahan yang selama ini menghormatinya. Jangan menunduk, Randy. Bukankah kamu sangat bangga dengan jabatan yang kuberikan padamu? Lihatlah semua orang ini, mereka adalah saksi betapa rendahnya moralitas seorang direktur yang mengkhianati kepercayaan istrinya demi wanita yang bahkan tidak bisa membedakan mana majikan dan mana pelayan.
ucapku dengan nada yang cukup keras agar terdengar oleh semua orang di lorong itu. Beberapa staf senior yang sudah bekerja sejak zaman ayahku tampak menggelengkan kepala melihat Randy. Mereka seolah tidak percaya bahwa pria yang mereka anggap teladan ternyata sebusuk itu di belakang layar. Maya kembali mencoba membela diri dengan suara serak. "Ibu Dania, tolong jangan lakukan ini di depan umum. Saya hanya salah paham." Aku tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin hingga membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang seketika di tengah suhu AC kantor yang menusuk. "Salah paham? Salah paham itu jika kamu tidak sengaja menabrak orang di jalan, Maya. Tapi merayu suami orang di ruang kerjanya dan memerintah istrinya membuat kopi itu namanya adalah kejahatan moral yang terencana," balasku dengan telak. Aku memberi isyarat kepada Pak Baskoro untuk memberikan map berisi surat pemberhentian yang sudah ditandatangani di hadapan semua orang sebagai bentuk pengumuman resmi bahwa kekuasaan Randy dan keberadaan Maya di gedung ini sudah berakhir detik ini juga. Lift VIP berdenting terbuka, memperlihatkan pantulan diriku yang cantik, muda, dan penuh kendali di dinding pintunya yang terbuat dari logam mengkilap. Aku mempersilakan para petugas keamanan untuk membawa Maya masuk ke dalam lift terlebih dahulu, memastikan dia pergi dengan pengawalan yang layaknya seorang kriminal kantor. Randy mencoba ikut masuk, namun aku menghalangi jalannya dengan tenang, menatapnya lurus ke arah matanya yang kini memerah karena rasa malu yang luar biasa besar. "Kamu tidak berhak menggunakan lift VIP ini lagi, Randy. Gunakan lift barang di belakang, itu lebih cocok dengan karaktermu yang sekarang hanya menjadi beban di perusahaan ini," ucapku tanpa keraguan sedikitpun. Randy terpaku, ia tidak menyangka aku akan bersikap sedingin ini, hingga hal sekecil lift pun menjadi alat untuk menjatuhkan harga dirinya. Ia melihat ke sekeliling, ke arah wajah-wajah karyawannya yang kini menatapnya dengan pandangan menghina dan jijik, membuat nyalinya menciut hingga ke titik nadir. Aku masuk ke dalam lift VIP bersama Pak Baskoro, meninggalkan Randy yang berdiri mematung di lorong mewah itu sendirian, ditonton oleh puluhan pasang mata yang dulu ia pimpin. Saat pintu lift perlahan tertutup, aku melihat bayangan terakhir Maya yang histeris dan Randy yang tampak hancur lebur di luar sana. Aku menghela napas panjang, membiarkan tubuhku bersandar sejenak pada dinding lift, menyadari bahwa meskipun hatiku hancur, kemenangan ini adalah bentuk penghormatan terbaik untuk diriku sendiri sebagai seorang wanita dan sebagai seorang CEO. Pintu lift VIP tertutup rapat, memutus pemandangan memuakkan tentang Randy yang kini harus menghadapi tatapan menghina dari ratusan karyawannya sendiri. Di dalam ruang sempit yang bergerak turun itu, keheningan menyergap, hanya ada suara napas dan detak jantungku yang mulai stabil setelah badai emosi yang baru saja kulalui. Pak Baskoro berdiri di sudut dengan sikap hormat yang sempurna, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun dukungannya terasa sangat nyata melalui kehadirannya yang kokoh. Aku merapikan pashmina silku di depan cermin lift, memastikan tidak ada satu helai rambut pun yang keluar, karena mulai detik ini, penampilanku adalah representasi dari kekuatan perusahaan yang hampir hancur karena cinta butaku. "Pak Baskoro, segera jadwalkan rapat darurat dengan seluruh jajaran direksi dan manajer divisi di aula utama dalam waktu 30 menit. Perintahku dengan nada suara yang jernih dan penuh otoritas begitu pintu lift terbuka di lobi utama. Aku melangkah keluar dengan anggun, membiarkan orang-orang di lobi terpana melihat sosok CEO mereka yang selama ini dianggap hanya mitos, kini muncul dengan aura yang memikat sekaligus mengintimidasi. Wanita muda berhijab dengan body goals yang sempurna itu bukan lagi sekadar pajangan di foto pernikahan Randy, melainkan singa betina yang baru saja merebut kembali wilayah kekuasaannya. Aku tidak langsung menuju aula, melainkan berbelok ke arah meja resepsionis pusat untuk mengambil kartu akses master yang selama ini dipegang oleh Randy.
Resepsionis muda di sana tampak gemetar saat melihatku. Mungkin berita tentang kejadian di lantai 10 sudah menyebar secepat kilat melalui grup pesan singkat karyawan. Serahkan kartu akses atas nama Randy Pratama padaku, dan pastikan seluruh akses sidik jarinya ke gudang data dan keuangan segera diblokir permanen mulai detik ini. Ucapku sambil memberikan senyum tipis yang dingin, membuat staf tersebut segera bekerja dengan gerakan cepat tanpa berani bertanya. Langkahku kemudian membawaku menuju ruang server utama, tempat di mana jantung digital perusahaan ini berdenyut, dikawal oleh sistem keamanan yang sangat ketat. Di sana, aku memerintahkan tim IT untuk melacak semua transaksi rahasia yang dilakukan Randy selama 6 bulan terakhir, termasuk penggunaan dana perusahaan untuk menyewa apartemen mewah yang diduga menjadi tempat persembunyiannya dengan Maya. Aku duduk di depan layar monitor, mengamati aliran angka yang menunjukkan betapa rakusnya pria yang dulu kupikir adalah segalanya bagiku, merasa sangat jijik menyadari bahwa setiap sen yang ia habiskan adalah hasil jerih payah keluargaku. Sambil menunggu tim IT bekerja, aku sempat melihat pantulan diriku di dinding kaca ruang server yang gelap. Aku melihat seorang wanita berusia 25 tahun yang cantik, manis, namun memiliki sorot mata yang telah kehilangan kepolosannya. Aku menyesali betapa banyak waktu yang kubuang demi mendukung karir Randy, sementara aku sendiri memiliki kapasitas untuk memimpin ribuan orang. Namun, penyesalan itu segera kutepis, karena hari ini adalah hari kelahiran kembali Dania yang baru, sosok yang tidak akan lagi mengizinkan siapapun menyentuh kehormatannya, baik sebagai istri maupun sebagai pemimpin. Tepat 30 menit kemudian, aku melangkah masuk ke aula utama yang sudah dipenuhi oleh jajaran petinggi perusahaan yang tampak gelisah dan saling berbisik satu sama lain. Begitu aku menginjakkan kaki di podium, suasana seketika menjadi sunyi senyap, bahkan suara pendingin ruangan pun terdengar begitu jelas di telinga. Aku menatap mereka satu persatu, manajer-manajer pria yang usianya jauh di atasku, namun kini mereka semua menundukkan kepala saat bertatapan dengan mataku yang tajam dan tak tergoyahkan. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya mengapa saya, Dania Pratista, berdiri di sini hari ini alih-alih berada di balik layar seperti biasanya. Mulaku, suaranya menggema melalui pengeras suara dengan wibawa yang luar biasa. Hari ini, saya resmi mengumumkan pemberhentian tidak hormat terhadap saudara Randy Pratama dari jabatan Direktur Operasional karena pelanggaran berat terhadap kode etik dan integritas perusahaan. Pernyataan itu memicu gumaman kaget di seluruh ruangan, namun aku segera mengangkat tangan untuk meminta ketenangan kembali. Aku memaparkan secara singkat namun padat mengenai visi baru perusahaan yang akan saya pimpin langsung tanpa ada perantara mulai hari ini, menekankan bahwa kejujuran adalah harga mati di bawah kepemimpinanku. Aku juga mengumumkan promosi bagi beberapa staf yang selama ini dikenal vokal menentang kebijakan Randy yang menyimpang, menunjukkan bahwa aku memperhatikan segala detail kecil meski selama ini aku tidak terlihat di kantor. Strategi ini langsung memenangkan hati sebagian besar manajer yang selama ini merasa tertekan oleh gaya kepemimpinan Randy yang arogan dan penuh nepotisme. Di tengah pidatoku, pintu aula terbuka sedikit, dan aku bisa melihat Randy berdiri di sana dengan tas ransel tua, mencoba mencari celah untuk masuk dan memohon di hadapan publik. Namun, dengan satu kode mata dariku, Pak Baskoro segera memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menggiring Randy keluar dari area gedung sepenuhnya, tanpa sedikit pun drama yang mengganggu. Aku tidak memberinya panggung sedikit pun. Pengkhianat tidak pantas mendapatkan kata-kata perpisahan, apalagi di tempat yang seharusnya menjadi saksi kejayaan yang ia hancurkan sendiri. Rapat berakhir dengan tepuk tangan meriah dari para karyawan yang merasa optimis dengan perubahan besar yang kubawa ke dalam perusahaan ini. Saat aku turun dari podium,
aku merasa beban berat di pundakku mulai terangkat, berganti dengan semangat baru untuk membuktikan bahwa seorang wanita berhijab bisa menguasai dunia bisnis dengan caranya sendiri. Aku kembali ke ruang kerja CEO yang kini telah dibersihkan dari aroma parfum Maya dan noda kopi yang tumpah, siap untuk menandatangani dokumen pertama sebagai pemimpin tunggal yang independen dan berdaya. Malam itu, aku pulang ke rumah mewah yang selama ini menjadi saksi bisu kemesraan palsu yang dibangun oleh Randy. Rumah ini berdiri megah di atas tanah warisan ibuku, sebuah istana yang kini terasa seperti penjara yang dipenuhi memori buruk tentang pengkhianatan. Aku melangkah masuk, tidak lagi dengan senyum lembut seorang istri yang menanti kepulangan suami, melainkan dengan langkah dingin seorang penguasa yang ingin membersihkan sarangnya dari hama. Lampu kristal di ruang tamu berpendar mewah, memantulkan bayangan tubuhku yang tetap tegap meski lelah, sementara pashmina silk yang kukenakan sepanjang hari mulai terasa seperti baju zirah yang melindungi hatiku yang terluka. Di ruang tamu, Randy sudah menunggu dengan penampilan yang sangat berantakan. Kemejanya kusut, rambutnya tidak lagi rapi, dan wajahnya bengkak karena mungkin ia baru saja menyadari bahwa dunianya benar-benar telah runtuh. Begitu melihatku masuk, ia langsung bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, mencoba meraih ujung kakiku dengan tangan yang gemetar hebat. Pria yang tadi pagi masih berani memeluk wanita lain di kantor itu, kini tampak seperti pecundang yang tidak memiliki harga diri sedikit pun di hadapanku. Aku mundur satu langkah, menghindari sentuhannya seolah-olah ia adalah noda yang bisa mengotori setelan kantorku yang mahal. Dania, tolong maafkan aku hilaf? Maya yang menggodaku terus-menerus. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu, sayang, isaknya dengan suara yang serak dan penuh kepalsuan yang membuat perutku mual. Aku menatapnya dari ketinggian, melihat betapa rendahnya cara pria ini melemparkan kesalahannya kepada orang lain demi menyelamatkan wajahnya sendiri. Hilaf itu terjadi satu kali, Randy. Tapi memesankan apartemen, memberikan fasilitas kantor, dan membiarkan dia menghinaku di depannya itu adalah sebuah pilihan sadar yang kamu ambil setiap hari, balasku dengan suara yang datar namun menusuk. Aku mengambil sebuah map coklat dari dalam tas kerjaku dan melemparkannya tepat ke depan wajahnya yang tertunduk lesu di lantai. Map itu berisi draft gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh pengacaraku, lengkap dengan tuntutan pengosongan rumah dan pengembalian aset perusahaan yang ia salah gunakan. Randy membuka map itu dengan tangan gemetar, dan saat ia membaca isinya, wajahnya semakin pucat hingga ia tampak hampir pingsan karena syok. Ia tidak menyangka bahwa aku akan bergerak secepat ini, memutus semua akses kehidupannya tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Kamu mengusirku? Dania, aku tidak punya tempat tinggal lain. Kamu tahu semua keluargaku di desa mengandalkan gaji dari posisiku di kantormu. Teriaknya mulai histeris, mencoba menggunakan rasa ibaku sebagai tameng. Namun, hatiku sudah mengeras seperti baja setelah melihat bagaimana ia dan Maya menertawakanku di balik pintu ruangan CEO tadi siang. Aku teringat bagaimana Maya dengan angkuh menyuruhku menyeduh kopi, seolah-olah aku adalah pelayan di rumahku sendiri, dan kemarahan itu kembali membakar sisa-sisa rasa kasihanku pada pria di depanku ini. Keluargamu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab perusahaanku. Kamu seharusnya memikirkan mereka sebelum kamu memutuskan untuk bermain api dengan wanita yang bahkan tidak bisa membedakan mana kopi dan mana racun, ucapku tajam. Aku berjalan menuju tangga, namun Randy tiba-tiba berdiri dan mencoba menghadangku, wajahnya kini berubah dari memohon menjadi penuh amarah yang meledak-ledak. Ia merasa terpojok dan egonya sebagai lelaki mulai memberontak karena merasa dilecehkan oleh seorang wanita yang selama ini ia anggap bisa ia kendalikan. Kamu pikir kamu hebat karena punya uang? Kamu itu cuma wanita sombong yang gak punya perasaan.
Tanpa aku, kamu itu nggak ada apa-apanya di kantor. Bentaknya sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan kasar. Aku tidak berkedip sedikit pun, justru aku menatapnya dengan pandangan kasihan, karena ia masih belum sadar bahwa semua kekuatannya selama ini hanyalah pinjaman dariku. Aku adalah otak di balik setiap strategi bisnis besar yang ia jalankan, sementara ia hanyalah boneka yang kupakaikan jas mahal agar terlihat pantas di depan para investor. Aku menekan satu tombol di ponselku, dan dalam hitungan detik, 4 orang pria berbadan tegap dari jasa keamanan swasta masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang sengaja tidak kukunci. Mereka berdiri di sekeliling Randy, siap untuk mengeksekusi perintahku untuk mengeluarkan siapapun yang tidak memiliki hak berada di properti ini. Randy tertegun, nyalinya yang tadi sempat naik seketika menciut kembali saat melihat otot-otot besar para penjaga itu yang menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Bawa dia keluar sekarang. Jangan biarkan dia membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya, karena semua barang di rumah ini dibeli dengan uang pribadiku. Perintahku pada para petugas keamanan. Randy diseret keluar tanpa sempat memakai alas kaki, ia berteriak-teriak memanggil namaku di tengah kegelapan malam, namun suaranya perlahan menghilang saat pintu gerbang otomatis rumahku tertutup rapat. Aku berdiri di balik jendela lantai 2, melihat bayangannya yang tampak kecil di bawah lampu jalan, menyadari bahwa satu beban besar dalam hidupku telah resmi terbuang. Aku kembali ke kamar tidur kami, yang mulai besok akan menjadi kamar pribadiku sepenuhnya, dan merebahkan diri di atas kasur yang terasa sangat luas tanpa kehadirannya. Aku menyentuh permukaan hijabku yang masih terpasang rapi, merasa bangga pada diriku sendiri karena telah berdiri tegak menghadapi badai yang paling menghancurkan ini. Malam ini aku akan tidur dengan nyenyak, tahu bahwa besok aku akan bangun bukan sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai CEO Dania Pratista yang telah berhasil merebut kembali tahta dan harga dirinya dengan cara yang sangat elegan. Pagi berikutnya, aku tidak membuang waktu untuk berlarut dalam kesedihan. Aku adalah CEO, dan seorang pemimpin tahu bahwa serangan terbaik adalah penyelesaian yang tuntas hingga ke akar-akarnya. Aku melangkah masuk ke kantor polisi dengan setelan blazer berwarna biru dongker yang elegan, menonjolkan aura dingin namun tetap manis sebagai wanita berhijab yang memegang kendali. Di sampingku, Pak Baskoro dan tim hukum perusahaan telah menyiapkan tumpukan berkas bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Maya selama ia menjabat sebagai staf di kantorku. Aku tidak hanya ingin dia keluar dari gedungku, aku ingin dia menyadari bahwa merendahkan pemilik sah perusahaan memiliki konsekuensi yang jauh lebih pahit daripada kopi yang ia minta. Di dalam ruang pemeriksaan, aku melihat Maya duduk meringkuk di kursi kayu yang keras, sangat kontras dengan kursi ergonomis mewah yang biasa ia duduki di kantor. Wajahnya yang kemarin tampak bercahaya karena riasan mahal kini terlihat kusam, berminyak, dan dipenuhi kecemasan yang nyata saat ia melihat kehadiranku. Ia tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap mataku atau memamerkan lekuk tubuhnya yang ia bangga-banggakan. Kini ia hanya tampak seperti wanita muda yang tersesat dalam ambisinya yang busuk. Saat aku duduk di seberangnya, ia mencoba membuka mulut untuk memohon, namun suaranya tercekat oleh rasa takut yang luar biasa. Ibu Dania, saya mohon, cabut laporannya. Saya janji akan mengembalikan semua uang itu, saya hanya tergiur oleh janji-janji Mas Randy, ucapnya dengan suara gemetar, air mata mulai menetes membasahi pipinya yang pucat. Aku hanya menyilangkan kaki dengan anggun, menatapnya dengan pandangan kosong yang membuat nyalinya semakin menciut hingga ke titik nadir. Janji mengembalikan? Dengan apa, Maya? Dengan gaji stafmu yang bahkan tidak cukup untuk membayar denda kerusakan dokumen yang kamu perbuat kemarin? Tanyaku dengan nada yang sangat tenang namun penuh dengan intimidasi.
Aku memberikan isyarat kepada pengacaraku untuk membentangkan laporan audit di atas meja, memperlihatkan rincian dana ratusan juta rupiah yang ia gunakan untuk membeli barang-barang branded atas persetujuan Randy. Maya terperangah melihat angka-angka yang tercetak jelas di sana. Ia tidak menyangka bahwa aku mengawasi setiap rupiah yang keluar dari rekening perusahaan, bahkan yang disembunyikan Randy sekalipun. Ini bukan sekadar urusan asmara, Maya. Ini adalah tindak pidana pencucian uang dan penggelapan jabatan, dan aku tidak akan membiarkan 1 sen pun milik keluargaku dinikmati oleh orang sepertimu, tegasku. Maya tiba-tiba bersimpuh di bawah meja, mencoba meraih tanganku dengan wajah yang penuh ingus dan air mata, sebuah pemandangan yang sangat menjijikkan bagi siapapun yang melihatnya. Saya tidak tahu kalau dia menggunakan uang perusahaan. Saya pikir itu uang pribadinya. Saya hanya mencintainya, Bu. Teriaknya histeris, mencoba menggunakan alasan cinta sebagai perlindungan terakhirnya. Aku segera menarik tanganku menjauh, menatapnya dengan rasa jijik yang tak lagi kusembunyikan di balik wajah imutku yang selama ini dianggapnya lemah. Cinta tidak menyuruhmu menghina istri sah dari pria yang kamu cintai, Maya. Cinta juga tidak menyuruhmu bersikap angkuh di gedung orang lain dan memerintah pemiliknya seolah dia budakmu, balasku sambil berdiri dari kursi. Aku merapikan sedikit kerutan di bajuku yang pas di badan, menunjukkan bahwa meskipun aku sedang berada di kantor polisi, aku tetap menjaga citra sebagai wanita berkelas yang tak tergoyahkan. Maya hanya bisa meraung saat menyadari bahwa tidak akan ada belas kasihan dariku, tidak setelah semua penghinaan yang ia lontarkan kemarin. Sebelum keluar dari ruangan, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arahnya yang masih terisak di lantai, memberikan serangan mental terakhir yang akan ia ingat seumur hidupnya. Satu hal lagi, Maya. Kopi yang aku buatkan kemarin itu adalah kopi paling mahal yang pernah kamu minum dalam hidupmu, karena harganya adalah kebebasanmu selama beberapa tahun ke depan di balik jeruji besi, ucapku dengan senyum tipis yang mematikan. Kalimat itu seolah menjadi palu hakim yang menjatuhkan vonis di hatinya, membuatnya jatuh pingsan karena tak sanggup membayangkan masa mudanya habis di penjara. Aku keluar dari kantor polisi dengan perasaan yang jauh lebih ringan, menghirup udara Jakarta yang meskipun berpolusi, terasa sangat segar karena kini aku telah membersihkan hidupku dari satu lagi parasit. Pak Baskoro membukakan pintu mobil mewahku, dan aku masuk ke dalam dengan keanggunan seorang pemenang yang telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Aku melihat ponselku bergetar, puluhan pesan permohonan dari Randy masuk secara bertubi-tubi, namun aku langsung memblokir nomornya tanpa membacanya satupun. Mereka berdua kini hanyalah masa lalu yang sudah terbuang di tempat sampah sejarah hidupku. Di dalam mobil, aku sempat mematut diri di cermin kecil, melihat sosok wanita berusia 25 tahun yang kini tampak jauh lebih matang dan berwibawa. Aku menyadari bahwa kecantikan dan keimutan yang kumiliki bukanlah kelemahan, melainkan senjata untuk membuat musuh-musuhku meremehkanku sebelum akhirnya aku menghancurkan mereka dengan telak. Aku memutuskan bahwa mulai besok, PT Dirgantara Utama akan melakukan rebranding besar-besaran, menghilangkan semua jejak Randy dan memulai era baru di bawah kepemimpinan Tunggal Dania Pratista. Saat mobil melaju membelah kemacetan, aku menatap gedung pencakar langit milikku yang menjulang tinggi di kejauhan, merasa sangat bangga pada diriku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa seorang istri yang berhijab, yang sering dianggap hanya diam di rumah, bisa menjadi badai yang menghancurkan siapapun yang berani mengusik kehormatannya. Drama kopi ini mungkin sudah berakhir. Namun karierku sebagai CEO yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun lagi berani memerintahku di wilayah kekuasaanku sendiri.
1 bulan berlalu sejak drama kopi di lantai 10 itu menjadi buah bibir nasional, dan hari ini aku berdiri di depan jendela kaca ruang CEO yang baru saja direnovasi total. Aroma ruangan ini tak lagi menyisakan jejak parfum murah milik Maya atau bau rokok Randy, melainkan wangi bunga peoni segar dan aroma kopi Arabica mahal yang kini kuseduh sendiri menggunakan mesin otomatis tercanggih. Aku mengenakan setelan power suit berwarna emerald green yang dipadukan dengan hijab satin berwarna senada, menampilkan siluet tubuhku yang tetap terjaga dan aura pemimpin yang semakin matang di usia 25 tahun. Di meja kerjaku yang terbuat dari marmer hitam Italia, terletak dokumen putusan cerai yang baru saja resmi diketuk oleh hakim pagi tadi, menyatakan aku sebagai wanita lajang yang bebas. Aku tidak merasakan kesedihan, justru ada kelegaan luar biasa saat melihat nama Randy Pratama dihapus secara hukum dari hidupku dan dari seluruh aset keluargaku. Pria itu kini dikabarkan hidup berpindah-pindah di kos-kosan sempit pinggiran Jakarta, mencoba mencari pekerjaan namun selalu ditolak karena rekam jejak buruknya yang sudah tersebar luas di kalangan pengusaha. Pak Baskoro mengetuk pintu dengan sopan, masuk membawa tablet digital yang menampilkan grafik pertumbuhan saham perusahaan yang melonjak tajam sejak aku mengambil alih kepemimpinan secara langsung. Ibu Dania, investor dari Singapura, sangat terkesan dengan efisiensi kerja kita bulan ini, dan mereka ingin menambah suntikan modal untuk proyek green building kita, lapornya dengan senyum bangga. Aku mengangguk pelan, merasa puas karena keputusan untuk membuang parasit dalam hidupku ternyata berdampak sangat positif bagi kesejahteraan ribuan karyawanku yang lain. Lalu, bagaimana kabar saudari Maya di sana, Pak? Tanyaku sambil menyesap kopi hangatku perlahan, menatap awan yang berarak di langit Jakarta. Pak Baskoro berdehem kecil sebelum menjawab, proses hukumnya berjalan lancar, Bu. Dia divonis 3 tahun penjara atas penggelapan dana dan denda yang sangat besar. Kabarnya, dia sering menangis di sel karena tidak ada satupun teman atau keluarga yang menjenguk, termasuk Pak Randy yang seolah menghilang di telan bumi. Mendengar itu, aku hanya tersenyum tipis tanpa ada rasa dendam yang tersisa, karena bagiku, dia hanyalah kerikil kecil yang sempat mengganggu langkahku. Wanita yang dulu begitu angkuh memerintahku membuat kopi, kini harus terbiasa dengan kehidupan di balik jeruji besi yang dingin dan suram tanpa riasan wajah mahal. Aku telah memberikan pelajaran paling berharga dalam hidupnya, bahwa wajah cantik dan lekuk tubuh bukanlah mata uang yang berlaku selamanya jika tidak dibarengi dengan integritas dan akal sehat. Aku memutuskan untuk turun ke lobi bawah tanpa pengawalan ketat, ingin merasakan atmosfer kantor yang kini jauh lebih positif dan penuh semangat di bawah kepemimpinanku. Saat aku berjalan melewati area pantry yang menjadi saksi bisu penghinaan itu, beberapa staf muda menyapaku dengan hormat dan kekaguman yang tulus di mata mereka. Aku berhenti sejenak di sana, melihat seorang staf baru yang tampak sedikit gugup saat menyeduh teh. Lalu aku memberikan senyuman manis yang membuat suasana menjadi cair. Jangan tegang, buatlah minumanmu dengan tenang. Di kantor ini, tidak ada yang boleh memerintahmu seperti pembantu, asalkan kamu bekerja dengan jujur dan profesional, ucapku lembut namun tegas. Staf itu mengangguk dengan mata berbinar, menyadari bahwa di bawah kepemimpinanku, harga diri setiap karyawan dijunjung tinggi tanpa memandang jabatan. Aku merasa bangga bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat, jauh dari budaya penindasan dan nepotisme yang dulu dipelihara oleh mantan suamiku. Aku melangkah keluar menuju lobi utama, di mana sebuah baliho besar menampilkan fotoku sebagai salah satu yang CEO of the Year di sebuah majalah bisnis terkemuka. Dalam foto itu, aku tampak cantik, manis, dan berwibawa dengan pashmina yang melilit rapi, membuktikan bahwa identitas sebagai wanita berhijab bukanlah penghalang untuk mencapai puncak dunia.
Aku adalah bukti nyata bahwa kelembutan seorang istri bisa berubah menjadi kekuatan badai yang dahsyat jika dikhianati dan diremehkan. Mobil pribadiku sudah menunggu di depan lobi, siap membawaku ke acara gala dinner yang dihadiri oleh para pemimpin industri papan atas. Saat aku hendak masuk ke dalam mobil, aku sempat melihat pantulan diriku di pintu kaca gedung. Aku melihat seorang Dania Pratista yang baru, yang mahkotanya tak pernah jatuh meski dihantam badai pengkhianatan. Hidupku kini jauh lebih bermakna, penuh dengan tujuan yang jelas, dan tanpa bayang-bayang pria pengecut yang hanya menghambat potensiku selama bertahun-tahun. Aku menutup pintu mobil dengan mantap, memerintahkan sopir untuk melaju membelah jalanan ibu kota yang mulai dihiasi lampu-lampu malam yang indah. Drama kopi itu mungkin adalah awal yang pahit, namun ia telah menuntunku pada akhir yang sangat manis dan penuh kemenangan. Sambil menyandarkan punggung di kursi kulit yang nyaman, aku berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih, Maya, karena lewat perintah kopimu, aku menemukan kembali jati diriku sebagai CEO yang sesungguhnya.